wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sekalian, 7 keajaiban rizki, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah rizki. Dan rizki ini, subhanallah, banyak rahasia-rahasia di dunia rizki. Rizki tidak pernah salah alamat, rizki tidak pernah salah orang, rizki sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala ikatkan dengan umur. Selama masih bernafas, selama masih punya umur, berarti masih punya rizki. Walaupun rizki kita sudah ditetapkan oleh Allah, tapi ada pula rizki yang Allah tetapkan tergantung usaha dan ikhtiar kita. Ada kata rizki yang kita tidak punya tangan atau tidak punya kuasa untuk mendatangkannya. Seperti rizki umur, masalah umur, kemudian masalah keturunan, masalah ikhtiar dan usaha, masalah mendapatkan jodoh, bahagia atau sengsara, hidup kaya atau hidup susah. Kadang-kadang ada takdir yang disebutkan kata takdir kauni. Tidak bisa kita ikut campur merubahkan. Seperti terbit matahari dari timur, masalah kematian, kemudian pagi dan siang dan malam, kemudian masalah kejadian hari kiamat, dan juga terkait umur kita. Tapi ada rizki yang tergantung ikhtiar dan usaha kita. Seperti misal sehat. Kalau kita salah konsumsi makanan dan minuman yang bisa mengakibatkan sakit, berarti kita berikhtiar untuk jadi sakit. Sebaliknya semestinya kita berikhtiar untuk menjaga kesehatan. Makanannya, minumannya, makan yang sehat, minum yang sehat. Karena menurut saya, yang mahal itu bukan sehat, yang mahal itu sakit. Kalau sehat tidak butuh biaya besar, tapi kalau sakit, jatuh sakit, itu yang membutuhkan biaya besar untuk berobat. Jadi ikhtiar untuk menjaga kesehatan kita, ikhtiar untuk menambah penghasilan kita. Tidak boleh kita berkata kalau memang sudah rezeki Allah tetapkan, ya buat apa saya kerja? Saya tidak mungkin mati sebelum Allah SWT selesaikan rezekinya. Memang betul, apa yang kita usahakan tidak akan melebihi daripada rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan tidak ada usaha dan ikhtiar, itu sudah termasuk juga takdir dari Allah. Jadi bukan hanya rezeki yang menjadi takdir, tapi usaha dan ikhtiar tidak mungkin sama dengan orang-orang yang tidak berikhtiar. Allah kan maha adil. Orang yang malas, dan mau kerja, mau tidur enak-enak saja, tidak mungkin rezekinya sama dengan rezeki orang-orang yang keringat, capek, lelah, belajar, terus berusaha ke sana kemari, dan Allah menghargai. Is'a ya abdi wa ana as'a ma'ak. Bergeraklah wahai hambaku mencari rezeki, aku akan mendampingimu, kata Allah SWT di hadis qudsi. Jadi Allah mendamping kita ketika kita berikhtiar dan berusaha. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan rezekinya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu di mana tempat yang baik bagi mereka. Yang membuat saya tertarik di ayat ini, ayat 6, dan sebenarnya ada juga kaitannya dengan ayat 7 selanjutnya. Cuma ayat 7 agak sedikit panjang, cuma saya kasih pelan. Ayat ini mengkaitkan soal rezeki. Tapi juga Allah awali dengan firman-Nya, wa ma min dabbatin. Kalau bahasa Arab, tidak ada satu kalimat pasti memiliki makna yang sangat dalam, yang Allah ingin berikan pesan di dalamnya. Tapi ini kembali kepada orang yang bisa memahami isi Al-Quran. Ya, karena saya juga orang Arab, jadi alhamdulillah faham bahasa Al-Quran, Arab asli ya. Jadi wa ma min dabbatin. Ketika saya membaca ayat ini, sebelum saya melanjuti, saya mendalami kata dabbah. Tidak ada makhluk yang bergerak. Berarti rezeki itu tergantung bergerak. Kalau tidak bergerak, berarti mohon maaf, jangan berharap bisa mendapatkan rezeki. Kalau sebagaimana saya tadi jelaskan, ada rezeki yang tidak campur tangan kita,
seperti misal umur, masalah jodoh, masalah kalau takdir Allah Subhanahu Wa Taala kecelakaan atau kematian. Jadi hal-hal yang seperti ini, terbitnya matahari dari timur, tenggelamnya dari ke barat, pagi, siang, malam, waktu-waktu ini kita tidak bisa undurkan, tidak bisa kita majukan. Ini semua namanya takdir kauni yang tidak bisa kita ikut campur. Tapi ada takdir yang disebutkan takdir syar'i yang terkait dengan dunia kita, kehidupan kita sehari. Di antaranya ada rizki. Walaupun sejarah kauniyah, alam semesta sejarah kauniyah sudah ditetapkan oleh Allah rizki kita, tetapi di antara rizki yang Allah tetapkan tergantung ikhtiar dan usaha kita. Makanya Allah di sini berfirman, "Wa ma min dabbatin." Tidak ada makhluk. Kenapa Allah sebutkan kata dabbah? Karena dabbah ini termasuk seluruh makhluk yang bergerak. Ya, apa itu binatang-binatang, apa itu haiwan, apa itu manusia, apa itu jin, apa itu semua yang namanya bergerak. Apapun bergerak berarti dia makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada mereka. Wa ma min dabbatin fil ardi. Semua makhluk yang bergerak di muka bumi illa 'ala Allahi rizquha. Allah Subhanahu Wa Taala, atas Allah rezeki untuk mereka. Berarti Allah tidak menciptakan kita sia-sia. Jangan ada orang merasa, kenapa Allah ciptakan saya, tapi Allah tidak urus saya. Justru salah satu kewajiban atas Allah, karena Allah yang menciptakan kita, Allah punya kewajiban untuk menurusi kita. Tapi ada urusan-urusan itu yang kita harus terus berikhtiar. Misal contoh, Allah memberikan hidayah, tapi kalau ada orang tidak mau jemput hidayah itu, tidak mau terima hidayah, Allah SWT sudah melepaskan hidayah itu dari orang itu, diberikan kepada orang lain yang lebih menghargai rezeki dan datang hidayah dari Allah SWT. Karena manusia ini kan berbeda-beda. Sama seperti kita, kalau ada orang memberikan sesuatu dan kita sambut dengan baik, ucapan yang baik, dengan senyum, ramah, tamah, dan kita luar biasa, pasti orang itu senang ketika memberi sesuatu. Bahkan dia ingin ketika ada misal ada acara, misal ulang tahun kah, atau kita tamat sekolah kah, atau apa, pasti dia berkenan untuk memberi sesuatu lagi, karena dengan cara menyambut kita dengan cara yang baik, sambutan kita dengan cara yang menenangkan hati. Sama juga Allah Subhanahu Wa Taala ketika memberi sesuatu, kalau ada hamba menyambut rezeki Allah, menyambut anugerah dari Allah, menyambut nikmat dari Allah dengan senang hati, dan dia mensyukurinya, dia betul maksimal memanfaatkannya, dan tidak salah arahkannya, dan tidak salah gunakannya, pasti Allah juga berkenan menambahkan, sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Jadi di ayat ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang bergerak di muka bumi atas Allah adalah tunaikan dan lunasi rezeki untuk mereka. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Di mana tempatnya mereka, biarpun mereka berada di tempat yang terbuka atau di tempat yang tersembunyi. Coba bayangkan, mohon maaf, sedikit renungkan fikiran kita. Kalau ada orang membangun sebuah rumah tapi di lubang atau di bawah tanah yang dalam, yang sangat dalam. Kalau kita bahasa kita itu 7 ara, berarti yang paling dalam. Dan dia mengamankan dirinya, dan dia membagari semua, dan dia membuat tembok dari besi dan lain sebagainya. Kenapa dia sembunyi di bawah bumi yang paling dalam? Karena dia ingin selamat dari kematian. Kira-kira menurut anda sekalian, dia kalau sudah waktunya mati, apakah dia bisa selamat dari kematian atau tidak? Pasti mati, biarpun dia tersembunyi di bumi yang paling dalam. Sama juga rezeki. Dia pun walaupun sembunyi di bumi yang paling dalam, sudah ditentukan oleh Allah rezeki. Karena Allah SWT mengikatkan rezeki sama kematian, tidak bisa dipisah. Ini sudah dijodoh, jadi jodoh, tidak bisa dipisah. Kalau sudah waktunya mati, berarti habis rezekinya. Kalau sudah habis rezekinya, berarti sudah harus mati, tidak boleh tertunda kematiannya. Maka Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, "Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha." Tidak ada jiwa pun yang boleh mati sebelum dipenuhi oleh Allah rezekinya. Lan, dalam bahasa Arab semua kalimat itu memiliki makna. Lan artinya mustahil, tidak boleh terjadi, tidak bisa terjadi, tidak mungkin terjadi. Lan tamuta nafsun, tidak ada sejiwa pun yang boleh mati
lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajala, sampai disempurnakan rezekinya dan ajal. Selama masih punya rezeki berarti masih ada ajal. Selama masih ada ajal berarti masih ada rezeki, dan dimanapun kita berada. Kullun fi kitabim mubin, dan ini semua sudah tertulis dan dicatat di kitab yang nyata dan mubin, yang jelas catatan itu. Dan ketika saya melanjutkan ayatnya, ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala membahaskan ciptaan langit dan bumi. Allah membahas ciptaan langit dan bumi di dalam waktu 6 hari. Saya berfikir, bumi dan langit yang begitu dahsyat, yang begitu besar, yang begitu hebat, yang luar biasa, pandangannya indah, dan kita melihat tanda kebesaran Allah melalui bumi dan langit yang begitu luas dan begitu kuat. Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah sangat mampu, kun fayakun, terjadi bumi dan langit. Kun fayakun, terjadi bumi. Tapi kenapa di sini di ayat ini Allah menyebutkan kami ketika membangun bumi dan langit atau langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Disebutkan 6 hari. Jadi seolah-olah orang kesan yang tidak faham pasti berkesan, oh kok Allah butuh 6 hari untuk menciptakan bumi dan langit. Yang begitu dahsyat, Allah tidak membutuhkan sebenarnya 6 hari. Kun fayakun, semuanya bisa jadi. Dari tidak ada jadi ada. Kun fayakun sudah cukup bagi Allah SWT. Tapi kenapa Allah menentukan ada 6 hari di situ? Berarti kalau ada gerak, ada bergerak, bisa 6 hari ini bagi Allah Subhanahu wa taala bisa menghasilkan langit dan bumi diciptakan. Apalagi kalau manusia berikhtiar hal-hal kecil. Allah ingin memberikan pesan, kalau bagi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan bumi dan langit dalam waktu yang begitu, kita mohon maaf kalau kita manusia membangun gedung butuh berapa bulan bahkan bertahun-tahun. Bagaimana bayangkan bumi ini yang begitu luas dan langit yang begitu besar, dengan segala bintangnya, dengan segala keindahannya dan perhiasannya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan 6 hari berhasil menciptakan bumi dan langit. Berarti Allah ingin memberikan pesan, kalau bagi Allah sangat mudah mengurusi bumi dan langit, apalagi mengurusi rezeki manusia. Jadi tidak, bagi Allah sangat mudah. Kalau bisa dikatakan, kalau boleh kita berkata beban bagi Allah, justru yang beban adalah bumi dan langit diciptakannya. Tapi kita tidak boleh berkata Allah terbeban dengan bumi dan langit. Tidak. Tapi begitu luar biasa besarnya bumi dan langit, tapi Allah mampu menguruskannya dan Allah mampu menciptakannya. Apalagi manusia yang makhluk termasuk makhluk kecil. Mohon maaf, makhluk semut saja masih lebih hebat daripada manusia. Coba, bagaimana kalau Bapak Ibu jamaah sekalian digigit sama semut sekali aja, bisa sakitnya sepanjang malam. Gatal, sakit, ini luar biasa. Berarti semut ini lebih kuat daripada kita. Kita sebenarnya manusia yang lemah, manusia yang dhaif, bukan manusia yang kuat. Tapi kekuatan kita dari mana? Power kekuatan dan sumber kekuatan kita adalah keyakinan kita kepada Allah, kemudian iman kita kepada Allah, kepercayaan kita. Ini yang menjadi sumber kekuatan. Percaya sama Allah dan yakin. Kalau sudah percaya harus disertakan dengan keyakinan. Percaya yang memberi rezeki adalah Allah. Dan saya yakin ketika saya berikhtiar, pasti akan Allah memudahkan. Ini yang membuat power kekuatan untuk terus kita berusaha dan berikhtiar. Lebih dahsyat lagi, ketika saya membaca di suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana cerita Nabi Ibrahim ketika bersama Namrud. Ada seorang raja yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya dia mampu mematikan manusia dan menghidupkan manusia. Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ibrahim menunjukkan kekuasaannya dan menunjukkan kehebatannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan betapa bagi Allah Subhanahu wa taala mampu menganugerahkan kebanyakan kemuliaan dan rezeki. Ketika Allah Subhanahu wa taala mulai dari cerita Nabi Ibrahim bersama Raja Namrud, dan bisa kita ambil kutip dan mempelajari dan memahami isinya ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat, dan saya harap ini juga menjadi PR, di ayat 258 suratul Baqarah,
258, 259, 260, 261 sampai 264. Jadi dari ayat 258 sampai ayat 264. Ini sebenarnya ada Allah menunjukkan kekuasaannya, baru Allah membahas masalah rizki. Masalah rizki. Kenapa Allah kaitkan? Supaya kalau Allah Maha berkuasa, Allah Maha mampu, Allah Maha dahsyat, Allah Maha hebat, Allah Maha baik, Allah Maha kuat. Kalau bagi Allah bisa menggerakkan dan bisa membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, apalagi bagi Allah sangat mudah untuk mengurusi rizki. Dan saya harap ini di suratul Baqarah, surah yang kedua, mulai dari ayat 258 sampai ayat 264. Khususnya ketika Anda baca mulai dari 258, 259, 260, ini Allah menceritakan dahsyatnya kekuasaannya. Baru ketika Allah sudah membahas itu 3 ayat, baru Allah membahas ayat 261, bagaimana Allah mampu melipatkan rizki orang-orang yang bersedekah. Berarti bagi Allah kalau hal yang hebat, yang dahsyat Allah mampu uruskan. Apalagi hal masalah melipatkan rizki, menganugerahkan rizki, memberi rizki, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah sekalian yang saya cintai dan Mas Ipo yang saya muliakan, saya semangat sebenarnya semenjak saya mengikuti gerakan dan usaha. Bagi saya awalnya mulai dengan bisa dibilang usaha sambilan atau usaha kecil-kecilan, tapi ternyata penghasilan luar biasa berkah. Yang saya sendiri rasakan keberkahannya luar biasa. Bersama Mas Ipo ketika bergerak di Perpolis, bahkan alhamdulillah semua keluarga besar kami, orang tua kami, adik-adik, bahkan saya sempat kirimkan ke Madinah untuk saudara saya, apalagi yang sudah tua-tua, yang sering kesakitan, saya kirimkan Perpolis ini untuk mereka konsumsi. Dan kalau ada orang berjasa sama saya untuk berbisnis dan menambah penghasilan untuk keluarga, itu Mas Epo. Dan saya selalu mendoakan semoga saya mampu membalas jasa beliau untuk saya mendapatkan pelajaran dari bisnis ini. Jadi para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita perlu di samping ikhtiar dan usaha, harus jangan lupa ada 3 hal. Yang pertama, tambahkan kepercayaanmu kepada Allah. Jangan ada yang ketika bersamping ikhtiarnya, kok dia merasa, aduh capek, mohon maaf, semakin semangat untuk bekerja, Allah SWT semakin bangga sama kita. Jadi Allah bukan hanya bangga terhadap orang tahajud, bukan hanya terhadap orang yang suka berpuasa, baca Quran dan lain sebagainya. Allah juga bangga terhadap orang yang meyakinkan dan mempercayai kepada Allah SWT. Jadi percaya dan yakin, ini 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Percaya kepada Allah Maha memberi rezeki, dan yakin ikhtiar saya, gerakan saya, bisnis saya tidak akan gagal karena Allah mendampingi saya. Makanya syaitan akan berusaha menghambatkan usaha kita, mengganggu fasilitas usaha kita, barangkali menjauhi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Syaitan ingin menanamkan jangan ada harapan. Syaitan suka manusia tidak selalu berharap. Justru syaitan ingin manusia putus asa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika kita sudah berikhtiar, mungkin letih kaki kita, capek, pulang ke rumah cuma bisa berhasil jual cuma 1 atau 2, hasilnya cuma seberapa. Tapi ada di mitra-mitra Perpolis ini yang Masya Allah bisa menghasilkan puluhan juta dari Perpolis itu sendiri. Karena bukan beda usaha dan mereka, beda kekuatan mereka, sama-sama kita kuat, sama-sama kita bisa, sama-sama kita semangat, tapi kenapa kok dia bisa berhasil lebih besar? Karena kepercayaannya dan keyakinannya. Jadi jangan memberikan pintu syaitan masuk ke hati kita untuk menghambatkan semangat kita atau membuat kita putus asa. Belum berhasil hari ini atau hasilannya belum mencukupi, belum memuaskan, kita teruskan tambah lagi usaha dan ikhtiar. Fikirkan ide-ide yang bisa membantu. Barangkali saya salah langkah, barangkali saya salah cara,
barangkali saya salah menyampaikan. Makanya kita terus bermusyawarah dengan guru kita, Mas Epo, untuk mendapatkan nasihat dan masukan agar saya bisa menambah semangat dan bisa menambah penghasilan. Yang kedua, selain iman dan keyakinan, yang kedua, kita terus berdoa. Tidak boleh kita lepaskan doa kita. Di antara bukti istiqamah doa itu adalah menjaga salat. Kunci rizki salat. Jangan anda merasa bisa sukses tapi salatnya tidak bisa dimanajemen. Kalau salat ini tidak bisa kita bereskan, jangan harap bisa kita bereskan rezeki. Karena kunci rezeki salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang beriman, bertolonglah kepada Allah lewat wasilah salat dan sabar. Jadi kita harus tingkatkan salat kita, apalagi kalau bisa kita tahajud. Luar biasa dahsyat membuka pintu rezeki. Yang terakhir, yang ketiga, istighfar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Nuh, surah yang ke-71 di ayat 10, 11, 12. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa luar biasa. Jangankan menambahkan rezeki, tapi Allah juga menambahkan keturunan. Bahkan bagi keluarga yang sudah lama menikah belum punya anugerah keturunan, istighfar. Saya punya teman, dia berkata saya istighfar dalam setiap hari 30.000 kali istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 30.000 kali. Dan semakin dia istiqamah istighfar, kadang-kadang kelemahan kita jemaah sekalian, ketika kita mendengar tausiah, ceramah atau amalan-amalan, kita amalkan baru satu hari kita ingin lihat hasilnya. Apaan ini Syekh Ali Jabir tak jelas, katanya istighfar, saya sudah 30.000 kali istighfar, kok tidak ada apa-apa, tidak ada masuk, tidak ada yang telefon, tidak ada yang cari, tidak ada. Ini baru satu hari langsung dibisiki syaitan. Makanya ingat, jangan membuka pintu syaitan untuk membisiki kita supaya putus asa. Kita harus sabar. Di samping kita iman, yakin, kepercayaan kita kepada Allah SWT, tunaikan salat kita, di samping kita doa, terus istighfar sepanjang waktu dan sepanjang saat, dimanapun kita berada. Apalagi istighfar itu hanya gerakan lidah, tidak pakai tangan, tidak perlu kita tenaga. Bahkan justru semakin kita beristighfar, bertambah semangat kita, bertambah kekuatan kita, bahkan menjaminkan kedatangan rezeki dari tempat yang kita tidak nyangka. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau ini yang sejarah singkat, ada istighfar yang lebih panjang, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau doa istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya mungkin bingung ya jemaah, belum hafal ya doanya panjang itu. Tak apa kalau belum hafal, ambil yang singkat saja. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau bisa termasuk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lebih singkat lagi, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi jangan disingkatkan lagi, astaga, astaga, astaga. Tak boleh. Istighfar harus jelas. Dan apalagi kalau kita sambil kita berikhtiar berusaha dan sambil kita beristighfar, tetap hati kita tenang dan meyakinkan semua ikhtiar kita insya-Allah tidak gagal, dan insya-Allah kita akan berhasil, dan insya-Allah tidak dikecewakan oleh Allah, dan selalu dimudahkan dan dianugerahkan yang lebih banyak lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu baraka wa sallam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.